warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semuanya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMKN 2 Magetan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMKN 2 Kabupaten Magetan, yang saya banggakan adik-adik kelas 10 calon siswa dan siswi SMKN 2 Kabupaten Magetan. Selamat datang dan selamat bergabung dengan SMKN 2 Kabupaten Magetan. Sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya adalah Pak Misran, kemudian pangkat Kapten Infanteri NRP atau nomor registrasi pusat 519164. Jabatan kami adalah Perwira Seksi Teritorial Kodim 0804 Magetan. Status kami adalah K2. Adik-adik yang kami banggakan, sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya dalam kegiatan MPLS ini seluruh elemen, seluruh adik-adik yang masuk kelas 10 Kabupaten Magetan ini dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka dari itu kami mendapatkan tugas dari sekolah SMKN 2 untuk memberikan yaitu materi tentang wawasan kebangsaan. Adik-adik yang kami banggakan, adapun kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan ini agar adik-adik semuanya mengerti tentang butir-butir Pancasila. Ruang lingkup yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah Pancasila. Ini ada 4 konsensus dasar bangsa, ada 4 Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, kemudian Negara Kesatuan Indonesia, kemudian yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Namun dalam kesempatan pagi ini, karena memang keempat-empatnya itu adalah tidak cukup waktunya, maka kami sampaikan tentang butir-butir Pancasila. Sebelum masuk ke butir Pancasila, maka apa sih sebenarnya Wasbang itu? Wasbang adalah cara pandang rakyat Indonesia. Kita ini orang Indonesia, kita rakyat Indonesia, dalam memandang sesuatu atau memandang negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, ya, yang utuh menyeluruh, ya, yang utuh dan menyeluruh, manunggal, yang di dalamnya adalah terdiri dari keanekaragaman suku, etnis, agama, bahasa dan adat istiadat yang disatukan oleh semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini wawasan kebangsaan. Jadi jangan salah, nanti kalau kita melihat sesuatu masalah tidak boleh hanya sebiak-sebiak, tetapi semuanya dilihat. Ini adalah Wasbang. Adik-adik yang kami banggakan, Pancasila itu adalah ideologi negara kesatuan Republik tempat kita ini, tempat kita berpijak, tempat kita hidup. Ini harganya mati. Tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dirubah. Siapapun yang akan merubah Pancasila ini, maka akan berhadapan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Kedaulatan negara ada di tangan rakyat Indonesia. Ini Pancasila ada 5, ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri adalah memiliki makna. Mari kita lihat di sini. Ya, yang pertama adalah kekuatan yang sah. Kita sangat kuat karena negara kita adalah negara besar yang kaya. Kemudian alasan yang kuat, benar dan adil, sudah teruji tahun-tahun yang dulu, dapat diterapkan pada tempatnya. Artinya di mana saja, mulai dari ketuhanan sampai keadilan tadi, di mana saja kita tempatkan bisa. Kemudian bahkan mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan hal yang dirancang sebagai konsensus dasar perekat bangsa. Jadi ini adalah bisa digunakan untuk perekat bangsa. Kemudian yang kelima adalah mampu menghadapi masa depan. Maka dari itu tidak boleh dirubah. Selanjutnya adalah esensi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah religius. Yang kedua ada nilai kekeluargaan. Yang ketiga nilai keselarasan. Yang keempat
nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Mari kita bongkar satu persatu. Mari kita lihat nilai religius memiliki nilai spiritual. Kenapa spiritual? Karena di situ di atas adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang diperlukan, dan memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan yang lain. Jadi kita ini sangat tinggi toleransi dengan agama-agama yang lain. Ini adalah religius. Selanjutnya, mari kita lihat tentang nilai-nilai kekeluargaan. Nilai-nilai kekeluargaan adalah memiliki nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal-usul dan keyakinan dan budaya. Kenapa demikian? Ingat, adik-adik sekarang adalah sudah masuk dalam sekolahan SMKN Negeri 2. Maka kebersamaan, senasib, sepenanggungan. Tidak ada lagi siswa-siswa yang berkelahi dengan siswa yang lain, berkelahi dengan sekolah yang lain. Itu sudah tidak zamannya lagi. Inilah yang dikatakan nilai-nilai kekeluargaan. Yang selanjutnya adalah nilai keselarasan. Memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami, adaptasi dengan teman-teman kita di sekolahan, memahami tentang karakter-karakter teman-teman kita di sekolahan, menerima budaya di daerah dan kearifan lokal. Kita satu kabupaten, tetapi itu mempunyai karakter masing-masing di daerahnya masing-masing. Ini harus kita pegang tentang nilai keselarasan. Mari kita lihat adalah nilai kerakyatan. Memiliki sifat keperpihakan kepada rakyat. Jadi kita ini ada di semuanya itu adalah asalnya dari rakyat. TNI dasarnya juga dari rakyat. Ya, makanya kita harus memiliki sifat keperpihakan kepada rakyat Indonesia ini. Ya, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijaksanaan pemerintah negara yang datang dari rakyat untuk rakyat. Ingat adik-adik, posisi sekarang, saat sekarang lagi pandemi. Ikuti petunjuk dari pemerintah, ikuti anjuran dari pemerintah. Kalau keluar pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan tetap berolahraga. Itu adalah kunci. Apabila adik-adik semuanya disiplin, maka itu semuanya tidak akan menjangkit kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama untuk menegakkan aturan ini atau ketentuan ini. Yang selanjutnya adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini adalah memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Ya, mampu meletakkan kesejahteraan kepada semua warga bangsa. Artinya apa? Kita semua harus memiliki kemampuan, ya, untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia ini. Yang selanjutnya adalah ini adalah tadi nilai-nilai. Kemudian yang kami sampaikan yang terakhir adalah tentang butir-butir Pancasila dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 78. Ini sebenarnya kalau adik-adik bisa melihat di Google, ya. Karena apa? Karena ini materi Pancasila di sekolah sudah tidak ada, sehingga butir-butir nggak pernah namanya dibaca oleh adik-adik semuanya. Padahal butir-butirnya adalah kehidupan kita bersama setiap hari, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Kita percaya dan takwat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, itu salah satunya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Hormati antar pemeluk agama. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling mencurigai dan sebagainya. Sehingga terbinalah kerukunan yang kuat, sehingga kita semua bisa rukun dengan yang lainnya. Ya. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillah, Indonesia ini tidak terlalu kelihatan seperti perbedaannya, tetapi semuanya akan rukun, menyadari. Ya, kita semuanya adalah beragama. Yang selanjutnya adalah sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang kami hormati, yang kami banggakan. Kalau berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat dan hak. Zaman sekarang, saat sekarang, mulai dari presiden sampai pejabat bawah, jadi sama haknya. Siapa yang bisa naik, bisa mumpuni, maka itu akan menjadi haknya dia. Tidak pandang bulu laki, tidak pandang bulu perempuan. Jadi haknya adalah sama. Itu mengakui kebersamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian saling mencintai sama manusia. Tentu kita beragama, kita juga harus mencintai sesama beragama. Kemudian mengembangkan sikap tegar rasa. Kita teposiliro, kita orang Jawa Timur, ya, orang Timur.
maka kita harus teposiliro. Kalau ada tetangga saya mungkin minta tolong, harus kita tolong. Tetangga saya tidak makan, bagaimana kita bisa memberikan makan kepada tetangga. Inilah namanya toleransi. Kemudian tidak semena-mena terhadap orang lain, tentu ya, kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain dan lain sebagainya. Banyak lebat, nanti dilihat sendiri pada kemanusiaan beradab, bisa di Google, bisa yang lainnya. Karena kembali lagi, sekolahan tidak ada materi Pancasila. Yang selanjutnya adalah sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita ada bicara persatuan. Kita berbicara persatuan Indonesia, menempatkan kesatuan dan persatuan ini adalah kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan mengandalkan ya golongan, jangan menonjolkan golongan Anda semuanya. Tetapi kita ini sama ya, menempatkan pada posisi kesatuan persatuan adalah nomor satu. Kemudian yang kedua, tentunya kita semuanya calon-calon siswa SMK 2 Magetan ini adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya kepentingan sekolah. Sekolah ini adalah fasilitasnya. Ya, toh nanti adalah endingnya adalah Anda semua adalah akan menjadi tulang punggung negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu yang ketiga, kita semua harus cinta tanah air kita, cinta dengan bangsa kita. Bangsa kita subur, bangsa kita luar biasa, bangsa kita kaya. Apabila dari semuanya tidak menyiapkan diri mulai sedini mungkin ini, maka apa jadinya negara yang kita cinta ini nantinya. Kemudian yang keempat, bangga dan bangsa Indonesia ya, bertanah air Indonesia. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dengan suatu bangsa ya, berbeda tunggal ika. Kita boleh berbeda, tidak ada masalah, dan itulah antiknya, itulah uniknya, itulah hebatnya orang Indonesia, karena negara lain tidak punya seperti itu. Negara lain tidak punya seperti itu. Kita berbeda tunggal ika, bermacam-macam karakter, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam suku, tetapi tetap satu, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Ada yang kami banggakan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kami tahu adik-adik adalah tampilnya sekarang masih belajar. Tetapi kalau belum kenal seperti ini, maka adik-adik semuanya tidak punya pikiran yang akan maju ke atas atau maju ke depan. Kenapa demikian? Akan dangkal pilihan Anda semuanya. Maka sedikit mungkin sudah kami sampaikan terkait dengan Anda semuanya baru masuk ke SMK 2 ini, mudah-mudahan ke depan SMK 2 adik-adik semuanya akan lebih hebat. Yang kedua, tidak boleh memasangkan kehendak orang lain. Adik-adik yang kami hormati, Anda semuanya dalam forum apapun Anda boleh mengeluarkan ide, tetapi tidak boleh memasangkan kehendak. Musyawarah adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan mufakat. Itulah Pancasila, itulah Indonesia. Ya, jangan semuanya sendiri memaksakan kehendaknya nggak tercapai, anarkis di luar. Itu tidak boleh. Ikuti. Paling enak seperti itu. Kenapa demikian? Anda semuanya akan bersaudara. Yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, kalau di sekolah itu adalah namanya ada OSIS. Ada kegiatan apapun dimusyawarahkan. Jangan melangkah sendiri, jangan berkehendak sendiri, tetapi dimusyawarahkan dengan teman yang lain, dilaporkan kepada Bapak Guru, semuanya nanti akan berjalan dengan lancar. Saya yakin ada kendala, Bapak dan Ibu Guru akan memberikan solusi yang terbaik untuk adik-adik semua dalam proses belajar mengajar ini. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Jadi kalau sudah musyawarah, ketemu, mufakat sama-sama, jadilah akan kekeluargaan. Jadi tidak terlalu benci semuanya. Adik-adik yang kami hormati, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Adik-adik semuanya, dalam pergaulan anak-anak sekarang, rata-rata yang disenangi itu hanya satu, tempat wifi yang ada kafenya. Jarang sekali yang datang ke perpustakaan untuk membaca-baca. Toh walaupun demikian memang keadaan negara kita atau perkembangan zaman itu adalah seperti itu. Tapi kembangkanlah perbuatan luhur Anda. Perbuatan luhur Anda berikan cermin kepada masyarakat lingkungan. Bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bersikap adil. Tentu adik-adik semuanya, adik-adik madrasah level, kemudian dari beberapa daerah, maka sikaplah adil kepada saudara-saudara kita atau teman-teman adik-adik semuanya.
Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentu adik-adik semuanya kita tahu kondisi sekarang pandemi. Ya. Sekarang sekolah tidak datang lagi atau adik-adik tidak datang ke sekolah tetapi menggunakan daring, menggunakan media. Maka dari itu adik-adik semuanya tolong ini semuanya juga harus diperhatikan. Selalu memonitor dengan wali kelas masing-masing ada petunjuk apa, mau membaca, mau membuka. Kalau enggak, Anda semuanya akan ketinggalan. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Tentu, ayo kita sama-sama makhluk sosial yang sangat luar biasa. Hak dan kewajiban, tolong ini juga diperhatikan. Selanjutnya adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kembangkan diri Anda, perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Baik itu di dalam sekolahan maupun di rumah ataupun di dalam kegiatan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah bersikap adil. Di sini kita adik-adik semuanya harus adil, terutama ini biasanya di rumah adik-adik itu rewel, ya karena memang masih muda, masih kecil-kecil dan itu. Saya minta semuanya untuk bisa bersikap adil, ya memahami ya karakter ibunya, bapaknya adil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adik-adik semuanya, kewajiban adik-adik di sini adalah belajar dan belajar. Ya, jangan sampai ini kelewat, ya kan hak Anda itu adalah belajar. Kewajiban Anda adalah belajar. Hak Anda di rumah bantu orang tuanya. Pada saat mau sekolah mungkin ada disahului sama orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menghormati hak orang lain. Hormatilah hak orang lain. Ya, bukan hanya di rumah. Tentu kalau di rumah orang tuanya, tetapi kalau di sekolahan, bagaimana guru, bagaimana temannya, apalagi nanti pada saat berkumpul dengan masyarakat yang lainnya. Ya, kemudian suka memberi pertolongan orang lain. Adik-adik yang kami hormati, yang dibanggakan, kita ini adalah manusia makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa teman, tanpa saudara, tanpa orang lain, itu tidak bisa. Percaya sama saya, Anda nanti kalau sudah mulai dewasa akan terasa ternyata kita semua adalah membutuhkan orang lain. Maka dari itu sila yang kelima ini perlu dipedomani dan perlu dicapkan di dalam kehidupan kita di masyarakat. Kemudian menjauhi segala sikap pemerasan terhadap orang lain. Adik-adik semuanya, terutama yang cowok-cowok ini, ya, mumpung masih kecil-kecil, ayo kita sama-sama untuk berbuat terbaik. Jangan sampai ada masih sekolah saya dengar ada intimidasi atau ada pemerasan yang tidak enak didengar di telinga ini. Ini kemudian yang selanjutnya adalah tidak bersifat boros, ya, dan sebagainya. Kemudian tidak usah hidup bergaya mewah. Kenapa demikian? Mohon maaf ada di semua situasi kondisi kita ini agak berbeda. Ya, manakala di semuanya adalah hidup mewah dan hidup boros, maka itu akan merugikan kedua orang tua adik semuanya. Biasa saja, waktu yang sekolah, waktu di rumah belajar, ya, waktu kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Ini yang kami sampaikan dari beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini untuk bisa mengawali kegiatan proses belajar mengajar, khususnya adalah anak adik yang kelas 10. Saya yakin SMK 2 bagus, SMK 2 bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.